Yang terhormat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, yang terhormat kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis beserta jajarannya, yang kami hormati para Kepala SKPD se-Kabupaten Ciamis, para Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis, serta hadirin peserta tamu undangan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan usia, kenikmatan sehat, sehingga dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam kegiatan kajian bulanan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintahan dengan tema Marhaban Ya Ramadan. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dida Aujan SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dida Aujan SAG yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menjadikan acara ini dilimpahkan nikmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan dari Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Rahsad AKS MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Penceramah Al-Ustadz Isa Ansori, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita beserta pengurusnya, dan Bapak, Ibu-ibu, para kepala SKPD serta jajarannya. Juga tidak lupa Ibu Diani, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit TMC yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini dapat memberikan nilai tambah bagi kita semua. Dan selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang tadinya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati serta Pak Sekda akan hadir di pengajian ini, tapi karena ada acara sidang paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, beliau tidak bisa hadir. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kajian rutin kali ini kita akan membahas tema Marhaban ya Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Isa Ansori. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Kujang, juga sebagai Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Ciamis. Nanti juga akan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang kesehatan selama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan alhamdulillah sudah hadir Ibu dokter spesialis jantung ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah dengan kehadiran beliau. Nanti kita juga mungkin bisa bertanya-tanya tentang kesehatan, terutama beliau adalah spesialisnya di spesialis jantung. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan nilai tambah atau nilai lebih bagi kita sebagai peserta pengajian.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis yang telah menyampaikan laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pada acara inti mengenai kajian rutin bulanan aparatur sipil negara dengan tema Marhaban Ya Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Isa Ansori SQ. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebut satu persatu, tapi saya semuanya. Insyaallah Bapak yang hadir ini, Ibu yang hadir juga di sini, semuanya adalah orang-orang yang terhormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah dalam rangka mengikuti kegiatan rutin, kajian rutin bulanan ASN di lingkungan Setda Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan kumpulan kita pada hari ini, di pagi ini, terutama dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu semakin menambah berkahnya kehidupan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada panitia yang sudah menyediakan kursi di depan. Saya lebih nyaman untuk berdiri saja. Insya Allah masih kiat. Yang kedua, mohon izin kalau pakai bahasa Sunda ngartos Bu? Ya, gitu. Bilih aya anu tersepen karena bahasa Sunda. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, saya akan awali tausiah kita pagi ini dengan mengutip sebuah riwayat. Pak Bu, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke mimbar, hendak menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah. Riwayat tersebut menyebutkan, irtaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal minbari darajatan faqala amin sumartaqas saniyata faqala amin sumartaqas salisata faqala amin. Rasulullah bade naik kana mimbar Bapak Ibunya. Pas anjeunna naik kana panetan mimbar anu kahiji, anjeunna ngucapkeun amin. Teras naik deui anak tangga yang kedua sami ngucapkeun amin. Lajeng kanu katilu sami oge ngucapkeun amin. Nah, berdasarkan hadis tersebut, mimbar yang dulu biasa digunakan oleh Rasulullah
apabila beliau menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat, itu tempatnya bukan seperti podium begini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menyebut mimbar, gambarannya podium. Nah, mimbar Nabi dulu itu kurang lebih tempat yang agak tinggi seperti ini Pak. Jadi kalau naik ke atas mimbar, Rasul harus melalui ada 3 anak tangga. Nah, mimbar Nabi teh lamun ayeuna mah sapertos aya di masjid-masjid ageng biasa nama Pak. Dipayun di mihrab gitu ya. Nah, gitu. Terus kadang ada yang suka pakai atap juga. Nah, di situ tempat khotib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Nah, di situ ada 3 anak tangga yang mesti dilewati oleh Rasulullah. Nah, di hadis tadi ketika Rasul lewat anak tangga, 1 kali naik, amin kata Nabi. Yang kedua naik, amin. Yang ketiga naik lagi, amin. Tanalika Rasulullah ngucapkan amin dugi ka 3 kali, para sahabat bertanya, alama amanta? Ya Rasulullah, waktu tadi anjeun naik kana mimbar ngucapkan amin dugi ka 3 kali, eta teh ngaaminan naon? Nah, kenapa Rasul bertanya seperti itu? Karena biasanya ucapan amin itu diucapkan oleh kita ketika kita selesai berdoa. Nah, waktu itu para sahabat tidak mendengar Nabi berdoa. Atau ada sahabat lain yang berdoa dan harus diaminkan oleh Nabi. Jadi muncul bahasa orang manyabu Rasul teh ujug-ujug amin, amin, amin gitu. Tepuguh-puguh ngucapkeun amin. Makanya para sahabat bertanya, alama amanta? Ya Rasulullah, ketika engkau naik mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali, ngaaminna naon eta teh? Maka saur Nabi, atani Jibril, tadi Jibril datang kepadaku. Waqala, dan dia berkata, rogima an pumriin zukirta indahu falam yusolli alaik. Rugi seseorang ketika dia mendengar namamu Muhammad disebutkan, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Waqala, kemudian Jibril berkata lagi, rogima an pumriin adraka abawahi falam yudkhilahul jannah. Rugi seseorang ketika dia masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi kesempatan itu tidak menjadikan dia masuk surga. Fakultu amin, maka Nabi pun mengucapkan amin. Waqala, dan yang ketiga Jibril pun berkata, kata Nabi, rogima an pumriin adroka Ramadana falam yughfarlah. Rugilah seseorang ketika dia masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Nah, jadi dengan penjelasan Rasul tadi kita bisa paham Bapak Ibu ikhwatu iman semua, kenapa Rasulullah ketika hendak naik mimbar beliau mengucapkan 3 kali kata amin. Ternyata nyabu eta teh sanes teu puguh-puguh. Tapi puguhna kumaha Pak? Eta teh ngaaminan cariosanana malaikat Jibril alaihi salam. Bahasa ngaaminan teh Pak bunyi lamun nu gampil mah bahasa di urang ayeuna naon? Nga-ACC, menyetujui. Jadi Rasul itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kita kan sering mendengar istilah mengaminkan ya Bu. Kalau ada orang menyampaikan pernyataan kemudian dia setuju, dia mengamininya. Apa mengamininya tehnya? Tidak mengucapkan amin seperti dina salat gitu ya. Amin, bukan begitu. Tapi artinya dia menyetujui karena menyepakati apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hadis tadi ada 3 pernyataan malaikat Jibril yang sekaligus mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Nabi mengutip perkataan malaikat Jibril, ragima an pumriin dzukirta indahu falam yusolli alaik. Rugilah seseorang ketika dia mendengar nama engkau disebutkan tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Bapak Ibu,
Kata rogimaan pun kalau kita terjemahkan secara harfiah, rogima itu artinya rampung, Bu. Tahu rampung? Rajet. Ampun itu hidung, pangambung. Jadi rampung irung hiji jalma cenah nalika disebatkeun nami Muhammad tapi teu ngucapkeun sholawat. Nah, tapi bahasa ini tentu tidak harus dipahami dalam arti yang hakiki. Bahasa seperti ini termasuk bahasa majas, bahasa injemannya, Bu. Jadi kata rogimaan pun itu sering digunakan oleh orang-orang Arab untuk menggambarkan situasi kondisi yang akan menimbulkan kerugian, bahkan kesananya bisa celaka. Nah, itu kata rogimaan pun, rampung irung deh gitu. Dau pami di hartosan harfiah mahnya, Bu. Contoh kieu. Sim kuring nyebatkeun nami Muhammad. Kedahna diwalar kumaha, Bu? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi misalnya Bapak Ibu aya nu teu ngawaler sallallahu alaihi wasallam, teu ngaos sholawat ka Nabi disebatkeun nami Muhammad teh, pangamungna weuteuh keneh teh, Bu? Angernya teu leungit gitu. Nah, itu makna majazi itu seperti itu. Dalam bahasa kita banyak. Kita sering mendengar ada istilah mun Sunda namanya bengkok tikoro. Naon bengkok tikoro teh? Tahu nggak bengkok tikoro? Nah, lain milikna bade munggahan gitu. Ngaraliwet tuang balake cerakan. Nu sanes tos wararegnya. Ari saeta kakarek jual datang liwetna tosep. Maneh mah bengkok tikoro dah gitu. Ada istilah hidung belangnya, Pak. Apa hidung belang teh? Nah, irungna belang siga zebra gitu. Atau mata keranjang gitu ya. Dasar laki-laki hidung belang. Dasar laki-laki mata keranjang. Nah, apa nona di karanjangan itu teh? Pan bukan. Nah, itu makna majazi. Nah, jadi ketika Rasul mengatakan mengutipnya perkataan malaikat Jibril, rogimaan pun rampung irung, sanes irung nanya, bakal rampung, Bu, itu. Tapi Nabi menggambarkan celakalah seseorang, ruginya. Siapa? Dzukirta indahu falam yusolli alaik. Ketika disebutkan namamu Muhammad, tapi dia tidak membaca sholawat kepadamu. Bapak Ibu, kenapa orang yang mendengar nama Nabi disebutkan lalu dia tidak mengucapkan sholawat akan rugi? Karena dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah yang begitu sangat banyaknya. Fadilah, Pak, keutamaan bacaan sholawat itu kata Nabi kan bisa mengundang datangnya rahmat Allah yang sangat besar. Dalam hadis Nabi mengatakan man sholla alayya shollallahu biha asyran. Siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksud Allah bersolawat kepadanya 10 kali? Artinya Allah akan memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada orang yang membaca solawat terhadap Nabi lebih banyak dari yang dimintakan orang tersebut kepada Allah untuk Nabi. Paham, Bu? Kalau kita baca solawat, solawat itu kan isinya doa. Kita berdoa memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan keselamatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali kita berdoa memohon rahmat kepada Allah untuk Nabi, maka Allah akan membalas rahmat itu untuk kita 10 kali. Nah, itu maksud dari man sholla alayya shollallahu biha asyran. Seperti di surat Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Pak, Allah bersolawat kepada Nabi,
para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah bersolawat kepada Nabi, bukan Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tidak rasionalnya, Bu. Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Pan beliau juga Allah. Masa Allah berdoa kepada Allah? Bahasa anak muda mah jeruk makan jeruk katanya, Bu. Nah, jadi kalau Allah bersolawat bukan berdoa beliau itu. Tapi Allah langsungnya mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Malaikat bersolawat. Nah, kalau malaikat sama dengan kita berdoa kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmatnya untuk Nabi. Nah, kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya dan sampaikan doa keselamatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sempurna. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyran, siapa orang yang membaca sholawat 1 kali kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya bacaan sholawat kita menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang begitu sangat banyaknya. Minimal Bapak Ibu kalau dikalkulasi 1:10-nya, Bu. 1 kali sholawat dapat rahmat berapa? 10. 10 kali sholawat dapat rahmat berapa? 100. 1000 kali sholawat dapat rahmat berapa? 10.000. Nah itu. Nah itu fadilah membaca sholawat kepada Nabi. Nah makanya Rasul juga banyak memberi tuntunan kepada kita. Kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi itu tidak hanya di saat kita mendengar namanya saja disebutkannya, Bu. Pak, ketika kita mau masuk masjid, sebelum baca doa Allahumma tahli abwaaba rahmatika, diawali dengan bacaan sholawat. Ketika kita keluar dari masjid, setelah baca Allahumma inni, sebelum baca Allahumma inni as'aluka min fadlika, awali dengan bacaan sholawat. Termasuk juga kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi itu setelah selesai kita mendengarkan kumandang adzan, atau selesai adzan kalau dia yang adzannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterima dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu, apabila engkau mendengar kumandang adzan maka ucapkanlah olehmu seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Bahasa orang manyabu orang di piwarang ngalelewe nu adan. Yang adan baca Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, sampai selesai la ilaha illallah. Kecuali kata Nabi ilah hayya alatain, kecuali 2 kata hayya, hayya alas sholah dan hayya alal falah, itu tidak dibaca persis sama, tapi dibaca la haula wala quwata illa billah. Nah, terus kata Nabi, summa shollu alayya, setelah kalian mengikuti apapun yang diucapkan oleh muadzin, maka bersolawatlah kepadaku. Nah, lalu Nabi katakan tadi, man shalla alayya sholatan shallallahu biha asyran, siapa yang membaca sholawat 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Terus kata Nabi juga, summa sallallahu halil wasilah, setelah itu silahkan kalian mohon wasilah kepada Allah untukku. Apa wasilah itu? Wasilah itu satu kedudukan yang istimewa di surga nanti yang tidak layak untuk ditempati kecuali oleh hamba-hamba pilihan Allah. Fa'arju an akuna ana huwa, maka aku begitu sangat berharap kalau yang akan menempati wasilah itu ya aku orangnya, kata Nabi. Faman sa'alallahu halil wasilah halat lahu syafa'ah, siapa saja yang membaca wasilah kepadaku, halal syafaatku untuk dia nanti di hari kiamat. Bapak Ibu, permohonan Nabi kepada kita supaya kita memohon wasilah kepada Allah untuk beliau itu ada, Pak, di doa setelah adzan yang berbunyi Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah,
berilah Nabi Muhammad wasilah wal fadilah, juga keutamaan, wa ba'ashu maqamam mahmuda, dan tempatkanlah beliau di maqam yang terpuji, alladzi wa'atta, yang telah engkau janjikan kepadanya. Nah, jadi kalau kita baca hadis ini, Pak, tertibnya kalau kita mendengar kumandang adzan itu, satu, kita ikutinya, Bu. Lalu yang kedua, apa tadi? Baca sholawat. Setelah baca sholawat, lalu baca doa setelah adzan. Nah, jadi sholawat dulu ya. Nah, di kita masuk hati balik, punten. Jadi kalau yang adzan banyak, selesai adzan, terus baca Allahumma robba hadhihi da'wati tamah, lalu baca sholawat setelahnya. Nah, kalau lihat hadis tadi tertibnya enggak begitu. Jadi adzan dulu kalau yang adzan. Terus baca sholawat, lalu baca Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Nah, artinya kesempatan setelah adzan, baik oleh muadzin ataupun yang mendengar adzan, itu bisa dimanfaatkan juga untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di luar itu mangga Bapak Ibunya orang hoyong ngaos sholawat ka Nabi nya sawargna Pak, mangga. Kapanpun dan dimanapun di luar tuntunan khusus tadi. Kan kalau tadi tuntunan khusus ya. Jadi ketika masuk masjid ada tuntunan Nabi. Keluar masjid ada juga baca sholawat. Setelah adzan ada juga baca sholawat. Tadi ketika kita mendengar nama Nabi disambut dengan bacaan sholawat. Di luar itu kita ingin bersolawat, silahkan. Semakin kita sering bersolawat, maka semakin banyak kita punya kesempatan untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah. Nah, makanya tadi kata malaikat Jibril, rugi ketika orang mendengar namamu Muhammad tapi dia tidak baca sholawat. Kenapa rugi? Punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah disia-siakan. Padahal Bapak Ibu, yang namanya rahmat, Bu, rahmat tenawan, Bu? Ayah mang rahmat? Ayahnya. Ibu rahmat? Rahmat tekanya kadede. Bahkan puncaknya rahmat Allah itu apa? Surga. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, kita punya modal amal soleh sebanyak apa? Yang akan mengantarkan kita ke surga apa? Bukan amal soleh kita. Tapi kata Nabi, karena rahmat Allah. Nabi mengatakan, la yadkhul ahadun bi rahmatiya bi amalihi. Seseorang nanti tidak akan masuk ke surga dengan amalnya. Kata Siti Aisyah, Pak, wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Engkau nanti masuk surga itu bukan karena amal yang kau lakukan. Kata Nabi, wala ana, termasuk saya. Illa ayatagamadani Allahu bi rahmatih, kecuali ketika orang tersebut sudah mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita masuk surga bukan karena amal kita, lamun gitu mah enggak saya cicing atunya, Bu. Jangan beramal. Nah, bukan begitu ya. Maksud Nabi, seseorang tidak akan masuk surga semata-mata karena amalnya. Yang bisa kita pahami, Pak, satu, bahwa amal kita kalau kita gunakan untuk menebus surga Allah yang begitu sangat istimewa, moal kabedag Bapak Ibunya. Kan surga itu puncaknya rahmat. 99% dari rahmat Allah yang beliau miliki itu nanti disediakan oleh Allah buat ahli surga. Kalau di persentase Bapak Ibu, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat turun di dunia hari ini dibagi-bagi oleh Allah untuk semua makhluknya. Manusia, jin, binatang, bahkan pohon-pohon dapat rahmat Allah, Pak. Manusia yang dirahmati oleh Allah bukan cuma orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah. Nu kafir oge menang rahmat Allah, Bu. Anu taraka masjid oge di pasihan rahmat. Leres? Leres, Bu? Itu. So, orang-orang yang hidup senang hari ini di dunia yang berlimpah nikmat itu, apakah orang-orang yang soleh semua? Bukan.
Nu tara ka masjid nyapa begitu, tara paruasa leuwih loba duit nanti batan wajib ibadah. Allah beri semua rahmat Allah di dunia untuk semua makhluknya, tapi itu satu. Nah 99 nanti Allah sediakan spesial untuk hamba-hambanya di surga. Dan kalau surga yang berisi 99% rahmat Allah, kalau harus kita tebus dengan amal ibadah kita, kira-kira cukup enggak? Enggak, Pak. Enggak. Salat kita, puasa kita seumur hidup saja, Bu. Jika kalau kita kalkulasikan, Pak, salat kita seumur hidup sabaraha tahun? Pan 60 tahun kita hidup, salatnya 60 tahun enggak? Enggak. Pak, sekali sholat kita butuh waktu berapa jam? Enggak sampai jamnya, Bu, menit. Satu kali sholat 5 menit kali 5 cuma 50 menit. 25 menit. Kalau satu kali sholat 10 menit cuma 50 menit, sedikit. Kalau kita termasuk rajin, Bapak Ibu ikhwatu iman, satu kali sholat wajib, kemudian sunat, rawatib, qobliyah, badiah, malam kita tahajud, siang duha, cukup 3 jam, Bu? Kangge sholat? Cukup nggak? Terlalu lama? 2 jam elahnya. 2 jam sehari. Kalkulasikan seumur hidup jadi berapa tahun? Nggak sampai 5 tahun, Bu. Kalau kita punya umur 60 tahun itu. Nggak sampai 5 tahun sholat kita. Itu kita gunakan untuk menembus surga Allah. Nggak cukup sebetulnya. Tapi Allah akan berikan surga kepada hamba-hambanya yang soleh. Kenapa? Karena rahmat Allah itulah. Makanya di Al-Quran surat Al-Fatihah yang paling dekat itu Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya apa? Allah senantiasa memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya semuanya di dunia ini sampai ke akhirat nanti yang spesial untuk hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah. Nah, salah satu cara kita meraih rahmat Allah itu adalah dengan membaca sholawat. Nah, itu. Makanya sekali lagi, ketika malaikat Jibril mengatakan rugi seseorang ketika dia mendengar namamu Muhammad tapi tidak membaca sholawat kepadamu. Kenapa rugi? Dia sudah hilang kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, pernyataan malaikat Jibril yang mendapatkan persetujuan dari Nabi, yang diaminkan oleh Nabi itu, rogima an pumriin adroka abawahi falam yudkhilahul jannah. Rugi seseorang ketika dia masih bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi kesempatan itu tidak menjadikan dia masuk surga. Pak, Bu, kenapa seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya akan ruginya ketika dia tidak masuk surga? Karena idealnya anak yang bisa bertemu dengan orang tuanya itu pisurgaeun. Anak-anak yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya itu pisurgaeun. Lewat apa? Lewat berbuat baiknya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dalam Islam, Bapak Ibu, baktinya kita kepada kedua orang tua itu merupakan amal yang paling utama dan pertama dalam konteks hubungan kita dengan manusia setelah kita beribadah kepada Allah. Kalau kita sering mendengar di surat Ali Imran ayat 112 itu ada istilah hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallah sering diistilahkan sebagai bentuk ketaatan kita dalam menjalankan ritual ibadah kepada Allah. Hablum minannas, bagaimana kita bisa menjalin interaksi yang baik dengan sesama manusia. Pak, Bu, manusia yang pertama dan paling utama harus kita perlakukan dengan baik sebelum orang lain, tidak lain adalah kedua orang tua kita. Makanya di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kesananya adalah wabil walidaini ihsan. Satu surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsan. Yang kedua misalnya surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsan.
Yang ketiga, surat Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi, walaupun redaksinya agak sedikit berbeda tapi substansinya sama. Ketiga ayat itu memerintahkan kepada kita setelah kita beribadah kepada Allah, maka kesananya bil walidaini ihsana, bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Yang mana Pak Bu, kata sahabat Ibnu Abbas, ayat ini termasuk satu di antara 3 ayat di dalam Al-Quran yang selalu memuat 2 perintah yang datang bersamaan. Jadi nanti kita akan ketemu Pak, di Quran itu ada 3 model ayat. Di masing-masing ayat itu memuat 2 perintah yang selalu datang bersama-sama. Kata Ibnu Abbas, salasu ayatin nuzilat makrunatun bisalasin lam tuqbal minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Ada 3 ayat yang memuat perintah, kemudian perintah itu diikuti oleh 3 perintah lagi. Nah, karena 2 perintah itu selalu datang berurutan, maka cara melakukannya harus kita lakukan dengan bersama-sama. Tidak boleh dipilah-pilih salah satunya. Yang satu dikerjakan, yang satu kita tinggalkan. Nggak boleh begitu. Kata Ibnu Abbas, kalau kita tinggalkan yang satu, kerjakan yang satu, maka terancam gagal semuanya. Apa 3 ayat yang memuat 2 perintah yang selalu datang bersamaan itu? Pertama, ayat yang bunyinya atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Mangga Bapak Ibunya, di Al-Quran banyak itu ayat yang memerintahkan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dengan berbagai macam bentuknya. Kata Ibnu Abbas, man atau Allah walam yuti'ir rasul lam tuqbal. Siapa orang yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasulnya, maka tidak akan diterima taat kepada Allahnya. Apa maksud taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, dan tidak akan diterima taat kepada Allahnya kalau tidak taat kepada Rasul? Bapak Ibu, ketika orang rajin ibadah Pak, taat Allah, taat Rasul? Taat Allah. Orang melakukan sholat, taat Allah, taat Rasul? Taat Allah. Orang berpuasa, taat Allah, taat Rasul? Taat Allah. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan, sholat kita, puasa kita, infak sodako kita, termasuk zakat kita, bahkan ibadah haji, semuanya itu adalah melaksanakan perintah Allah. Di Al-Quran, aqimus sholah, perintah sholat. Di Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, perintah berpuasa. Wa atuz zakah, perintah mengeluarkan zakat. Atimul hajja wal umrata lillah, itu perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika orang sholat, ketika orang puasa, ketika orang zakat, ketika orang haji, itu melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau praktek ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kata Ibnu Abbas taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Ibadah dia lakukan tapi tata caranya menyimpang dari tuntunan sunnah Nabi, tidak akan diterima. Yang kedua, model ayat di Al-Quran yang selalu memuat 2 perintah yang datang berurutan itu ya adalah aqimus sholata wa atu zakat. Lakukanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kata Ibnu Abbas, man sholla wa lam yuzakki lam tuqbal. Kalau ada orang rajin sholat tapi dia nggak pernah mau mengeluarkan zakat, padahal dia punya harta yang wajib dizakatinya. Sholat nama getol Pak, tapi zakatnya pedit gitunya Bu. Mual ditarima dah sholat nanti. Nah terus yang ketiga, perintah di Al-Quran yang selalu datang bersamaan itu, kalau di surat Luqman ayat 14 bunyinya, anishkurli wali walidaika, supaya kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, itu syukur kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu syukur kepada ibu dan bapak kita. Nah, model ayat-ayatnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Al-Isra-nya 23, An-Nisa 36, termasuk Al-Baqarah 83. Semuanya ayat-ayat itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, dilanjutkan dengan berbaktinya kita kepada kedua orang
tua kita. Nah, kata Ibnu Abbas begini, Bu. Man yashkur lillah walam yashkur liwalidayhi lam tuqbal. Siapa orang yang rajin bersyukur kepada Allah tapi dia tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka tidak akan diterima syukurnya kepada Allah. Artinya apa? Orang yang rajin beribadah kepada Allah tapi dia termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima semua amal ibadahnya. Bapak Ibu punten, kita termasuk orang yang rajin sholat misalnya. Sholat bukan cuma yang wajib 5 kali, rawatib, qobliyah, badiah kita lakukan. Malam kita sholat tahajud, siang ada waktu kita sholat duha. Berpuasa tidak sebatas di bulan Ramadan saja, setahun sekali. Puasa sunat juga kita biasakan. Senin Kemis matos teka etangnya, Bu, ieu mah puasa Daud. Heuleut sadinten dikeureuh tah eta. Kalau beribadah dengan harta tidak cukup dengan zakat yang wajib, infak sedekahnya banyak. Ke Mekah ibadah ke tanah haram, bukan haji tiap tahun Bapak Ibu, umroh unggal bulan gitu nya misalnya. Tapi dianya tidak baik hubungan dengan kedua orang tuanya. Percuma Bu ibadahnya. Tidak ada nilainya. Karena durhakanya kepada kedua orang tua. Makanya nanti kita akan temukan banyak hadis Bapak Ibunya. Kalau berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah yang utama setelah kita beribadah kepada Allah, maka tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa syirik kita kepada Allah, artinya musyrik kita kepada Allah, kecuali dosa berupa durhakanya kita kepada kedua orang tua kita. Kita punya amal-amal kebaikan Bapak Ibunya, yang dengan amal kita yakin kita masuk surga. Bisa jadi Bapak Ibu, karena kita tidak mendapatkan ridho orang tua kita, minimal pakas surgana teh tertahan. Moal wakalebet eta teh. Sahabat Ibnu Abbas, kembali saya kutip. Ibnu Abbas itu kan termasuk orang yang begitu sangat paham dengan Al-Quran di kalangan para sahabat dahulu. Karena berkat doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi kalau para sahabat dulunya punya masalah dengan Al-Quran, selalu rujukannya adalah para sahabat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas beliau pernah menjelaskan ketika ditanya tentang kriteria Ashabul A'raf. Bapak Ibu ada yang tahu Ashabul A'raf? Bu, udah ingat? Udah aja. Ari A'raf mau ingat? Ya. A'raf itu kan salah satu nama surat di Al-Quran ya Bu. Surat keberapa? Surat pertama apa Pak? Al-Fatihah dulu. Yang kedua? Al-Baqarah. 3? Ali Imran 4? An-Nisa 5? Al-Maidah 6? Al-An'am 7? Al-A'raf. Surat ke-7. Nah, Ibnu Abbas dulu pernah ditanya tentang kriteria Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf itu? Ashabul A'raf adalah orang-orang yang nanti di akhirat Allah tempatkan dia posisinya antara surga dan neraka. Kenapa orang tersebut ada di antara surga dan neraka? Sebab ke neraka enggak dimasukkan, ke surga juga belum. Kenapa seperti itu? Karena jumlah amal soleh dan dosanya 50-50. Seimbang. Kan kalau secara umum, secara garis besar, orang di akhirat nanti dibagi 2 kelompok saja. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Orang masuk surga ketika dihisab amalnya ternyata lebih banyak amal kebaikannya daripada amal buruknya. Orang masuk neraka ketika dihisab oleh Allah ternyata lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Nah, itu yang Allah sebutkan di surat Al-Qari'ah ya. Fa amman
sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, ringan dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang penuh ridho Allah, surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang timbangan amal keburukannya lebih beratnya, ringan dosanya, ringan amal solehnya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas, neraka katanya, Bu. Nah, jadi nanti ada ahli surga ketika amal baiknya lebih banyak, ada ahli neraka ketika amal buruknya yang lebih banyak. Nah, ada orang yang ketika di mizan, ditimbang amalnya, ketika dihisab, diutang hitung amalnya, Bu, ternyata amal baik dan amal buruknya seimbang. Nah, orang ini tidak masuk ke neraka karena punya amal kebaikan, tapi ke surga juga canwaka. Kenapa? Karena ada dosa-dosa. Maka orang tersebut Allah akan tempatkan mereka di Al-A'raf itu. Nah, itu bisa kita baca Bapak Ibu di surat Al-A'raf ayat ke-46. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Di antara surga dan neraka itu ada hijab, penghalang, dinding yang sangat tinggi yang disebut A'raf itu. Di atas A'raf itu nanti ada orang-orang yang tinggal di sana, kemudian bisa melihat dua kelompok, penghuni surga dan penghuni neraka, bisimahum, dengan cirinya masing-masing. Ningali ka surganya, Bu, aya cirina, ningali kana neraka apa aya cirina. Cirina kumaha, Bu? Ahli surga dan ahli neraka cirina kira-kira kumaha dah? Nah, kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 106 107 itu, bisa jadi cirinya adalah putih dan hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Hari kiamat adalah harinya hitamnya wajah dan putihnya wajah. Amal ladina swadat wujuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam itu, mereka adalah orang-orang yang kafir setelah mereka beriman kepada Allah. Makanya kata Allah ditanya nanti, akafartum ba'da imanikum? Kenapa kalian kafir kembali setelah kalian beriman? Fazukul adaba. Kalau begitu sekarang rasakanlah siksa neraka ini. Wa amal ladina biyadat wujuhum. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, fa fi rahmatillah, mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di dalam rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Surga tadi itu. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, jadi hari kiamat, Bu, numutkeun ieu ayat mah poean harideungna beungeut jeung bodas nararai gitu nya. Anu harideung saha? Ahli neraka, anu barodas ahli surga. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti ashabul a'raf teh ningali, barodas berarti itu surga tehnya. Tarutung berarti itu neraka. Nah, ketika ashabul a'raf melihat ahli surga, dia akan mengatakan salamun alaikum, selamat kalian, sekarang kalian sudah masuk surga. Lam yadkhuluha, mereka mah ashabul a'raf belum masuk surga. Wahum yatmaun, ngan batiku merotwehnya, Bu, ningali surga teh kabitaeun. Nah, itu ashabul a'raf. Bapak Ibu, nanti ashabul a'raf akan ke surga atau ke neraka? Nah, insya Allah akan ke surganya, Bu. Insya Allah akan ke surga. Kapan ke surganya? Setelah timbangan amalnya dingdek salit gitu tah. Ya. Ketika dosanya berkurang. Kalau tadi 50-50, 50-50, 1% sajanya bergerak. 51-nya kebaikan, dosa tinggal 49, dia masuk surga. Kapan berkurangnya itu dosa menjadi 1? Ketika Allah perlihatkan dia ke dalam neraka. Idza surifat absaruhum tilqa ashaban nar
qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Ketika mereka diperlihatkan kepada penghuni neraka, mereka mengatakan, ya Allah, jangan jadikanlah kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kenapa begitu, Bu? Sabab sieun. Disiksa enggak, Bu? Ashabul Araf disiksa enggak lihat nerakanya? Kan enggak disiksa. Tapi dia hanya melihat saja, menyaksikan orang yang sedang disiksa. Tapi insya Allah, kata sebagian ulama, dengan menyaksikan orang yang sedang disiksa di neraka itu, batinnya pun ikut tersiksa. Tah itu cara nyiksa Ashabul A'raf punya, Bu. Jadi tersiksa batinnya. Ngiring naon? Nah, ngiring nyeri. Kayak kita, Bu, kalau nonton sinetron ya, lalakona menang atau lalakona di rogahal aku penjahat kumaha? Sedih, milu ceriknya. Itu padahal itu mah sinetron eta teh. Nah itu, Allah menyiksa batin orang-orang yang di Al-A'raf itu, maka disitulah berkurangnya dosa-dosa, lalu dia masuk surga. Nah, Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang kriteria orang yang akan tinggal di Al-A'raf itu. Siapa yang seimbang amalnya itu? Kata Ibnu Abbas, contohnya adalah rijalun kharaju ila jihadin fi sabilillah bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim. Orang-orang yang keluar dari rumahnya berangkat ke medan perang niat untuk berjihad di jalan Allah, tapi dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya walaupun dia mati syahid. Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas begini, mana'ahumul qatlu an dukhulin nar. Pahala mati syahidnya akan menghalangi dia masuk neraka. Wa mana'ahum uququl walidaini an dukhulil jannah. Nah, tapi durhaka kepada orang tuanya pun akan menghalangi dia untuk masuk surga. Nah, janten Bapak Ibu eta jalmi teh, Bu, ka surga teu acan da doraka ka inung bapana, ka neraka oge henteu da gaduh pahala mati syahid. Cobi Pak Bu, orang yang mati syahid tidak dapat ridho orang tuanya, tetulus ka surgana, Pak. Minimal tertahan tuh, ya. Minimal tertahan. Padahal orang yang mati syahid itu dia dapat amal yang begitu sangat istimewa, syahid. Bapak Ibu, Rasulullah memperlakukan jenazah orang yang mati syahid, mati di medan perang, Bu, tidak seperti jenazah pada umumnya. Kalau orang yang mati syahid, Pak, jenazahnya itu nggak usah dimandikan, nggak usah dikain kafankan, boleh langsung dikubur dengan pakaian bekas berperangnya, bersimbah darah itu. Bahkan di hadis lain, tetesan darah orang yang mati syahid itu akan menjadi bagian dari parfum surga nanti. Tapi sehebat apapun pahala mati syahid, tidak cukup akan mengantarkan seseorang ke surga kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah itu, berbaktinya kita kepada orang tua begitu termasuk amal yang sangat mulia. Makanya tadi kata malaikat Jibril, rugi seseorang ketika kita bertemu dengan kedua orang tua kita, ternyata tidak memasukkan kita ke surga. Punten Bapak Ibu masih kene gaduh Ibu Rama. Nah, mangga itu kunci surga kita. Perlakukan mereka dengan baik. Perlakukan mereka dengan hormat. Muliakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk rugi punya orang tua tapi tidak menjadi kunci surga buat kita dengan berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Pak Ustadz, cenah orang tua sama sudah tidak ada, dua-duanya oke. Masihkah kita punya kunci surga itu? Masih Pak, Bu? Masih. Salah satunya adalah dengan seringnya kita memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Pak Bu, kalau kita rajin berdoa, memohon ampunan kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu termasuk cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita.
Bahkan insya Allah Bapak Ibu dengan doa-doa kita, orang tua kita nanti di surga akan ditingkatkan derajatnya Bu, ke tempat yang lebih istimewa dibandingkan dengan bekal amal-amal solehnya. Ada cerita nih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi begini, nanti di akhirat Allah itu akan menempatkan ahli surga, hamba Allah yang soleh, ke tempat yang sangat istimewa. La yarfa'ud darajata fil jannah, akan ditingkatkan derajatnya di surga. Sampai orang tua itu bingung karena begitu istimewanya surga yang dia tempati. Rabbi ana li hada, ya Allah, dari mana aku dapat tempat seistimewa ini? Bukan dia enggak maunya, Bu. Tapi dia merasa heran. Kenapa? Karena waktu di dunia dia beramal, rasanya amal itu tidak cukup untuk sampai ke sini. Mungkin begini, Bu. Pak, ada orang yang masuk surga, kalau melihat bekal amal solehnya, mungkin ke surganya cukup di kelas ekonomi lahnya, Bu. Nah gitu. Tapi nanti oleh Allah ditempatkan di kelas eksekutif misalnya gitu. Kan dia bingung, ya Allah dari mana saya dapat surga so istimewa ini? Padahal amal-amal saya tidak cukup untuk sampai ke sini, paling ke sana. Maka Allah menjawab, bistighfari waladikalaka. Kamu dapat tempat yang istimewa seperti ini karena rajin istighfarnya anakmu untukmu. Nah itu, insya Allah doa ampunan kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita bisa meningkatkan derajat orang tua kita di surga nanti. Dan bagi kita itu termasuk bagian dari birrul walidain, baktinya kita kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga, pernyataan malaikat Jibril dulu yang mendapatkan persetujuan alias diaminkan oleh Nabi, di-ACC oleh Nabi itu, rogima an pumriin adroka Ramadana falam yukfarlah. Rugilah seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa rugi, Bu? Karena harusnya orang lewat bulan Ramadan itu bersih dosanya, diampuni dosanya. Makanya ketika Ramadan selesai, Lebaran 1 Syawal namanya Idul Fitri. Apa Idul Fitri itu? Kembali kita kepada kesucian kita, bersihnya kita dari dosa-dosa kita. Nah tapi kata Jibril tadi, ada orang yang lewat bulan Ramadan tapi teu dihampura dosana gitu. Idul Fitri teh kembali bersih, malah bisa jadi kalah leuwih loba dosa. Kenapa? Satu, bisa jadi karena dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Jadi keur manehna manyapa Ramadan jeung luar Ramadan teh anger we gitu, enggak ada rubahnya. Memeh Ramadan tara ka masjid, Ramadan oge tara ka masjid. Memeh Ramadan maksiat, bulan Ramadan oge anger maceh maksiat. Kan biasanya mah Ramadan teh sok rada meusan getol tanya, Bu. Rada meusan getol jalmi Ramadan teh. Salat peutingna rajin gitu nya teh. Tadarus Al-Qur'annya sampai berapa kali khatam, infak sedekahnya getolnya. Minimal meusan gitu. Kenapa saya katakan meusan? Karena biasanya beres Ramadan jadi parare deui eta teh. Nah, minimal Ramadan atau meusan gitu nya itu. Nah, ada orang yang ketika Ramadan ternyata teu meusan-meusan acan eta teh anger we kebluk ibadahnya. Nah, itu tidak diampuni. Yang kedua, mungkin ada juga orang yang memanfaatkan Ramadan untuk beribadah, rajin ibadahnya, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak berkualitas. Makanya di sini yang perlu dan ingin saya sampaikan, insya Allah Bapak Ibu, ketika datang bulan Ramadan, sarumanget ibadahnya, Bu. Ngan bukan cuma semangat untuk memperbanyak saja, tapi yang perlu kita perhatikan, ibadah yang ingin kita perbanyak itu harus berkualitas sing sarahe. Bukan cuma rame na wungkul, tapi yang bagus. Terakhir saya contohkan nih. Contoh ibadah yang tidak berkualitas, ada orang yang taraweh 23 rakaat tapi 10 menit beres. Maaf ini, walaupun ini viral ya Bu, tapi saya pikir itu tidak patut ditonton.
Sebab ibadah seperti itu bukan cuma tidak bagus, tapi kalau saya melihat itu termasuk pelecehan terhadap ibadah. Nah, atunya Bu, sholat tarawih 20 rakaat 10 menit anggeus. Tinggal kumaha praktek nanya. Da urang ge capek atunya Bu sholat siga kitu. Nah, naonan atuh. Nah, itu sebagai contoh itu. Atuh pupurieun sholat salse seperti Nabi enggak bisa, Bapak Ibunya. Atuh tong rusuh-rusuh teuing. Minimal tumak ninahnya terjaga, tenang. Gitu. Karena Nabi pernah menegur seseorang yang sholat sampai harus diulangi 3 kali sholatnya. Sudah 3 kali diulangi, kata orang tersebut, kata Nabi, sholat lagi. Ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Maka kata Nabi, kalau engkau sholat, sempurnakan wudhu, lalu baca ayat yang mudah dari Al-Quran, kemudian ruku sampai tumaninah, rukunya, sujud sampai tumaninah, sujudnya, duduk sampai tumaninah, duduknya, dan lakukanlah sholat seperti itu dalam setiap kamu sholat. Kata Nasiruddin Albani, Bapak Ibu, kenapa sahabat tersebut disuruh untuk terus-terusan mengulangi sholat, sampai 3 kali pun disuruh mengulangi lagi, karena musyi'o sholat, sholatnya jelek, Bu. Apa jeleknya sholat orang tersebut? Karena sholatnya tidak ada ketumakninahan, tidak ada ketenangan. Nah, itu salah satu contoh yang perlu kita perhatikan dalam ibadah. Bukan cuma termotivasi untuk memperbanyak, tapi yang banyak itu harus berkualitas. Teu wajib Pak sholat tarawih panjang tanya, Bu. Teu wajib 1 malam 1 juz, wajib enggak? Enggak. Tapi kalaupun tidak wajib panjang, atuh ulah rarusuh teuing. Pak, kalau kita tarawih, tiap tarawih kuliah kulhu boleh? Boleh, bolak-balik kuliah kulhu palak binas boleh. Selama sebulan Ramadan itu boleh. Ari teu bosan mah gitu nya. Gak wajib panjang, tapi yang penting tumakninah, rukunya, sujudnya, setiap kita baca bacaan doa-doa seperti layaknya kita sedang berdialog dengan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan cara ibadah seperti itu, Ramadan akan menjadi Ramadan yang bisa menjadi wasilah terampuninya dosa-dosa kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan dan tadzkirah, mengingatkan kembali rutinitas kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, ibarat HP mah dicas deui nya, Bu. Mudah-mudahan semangat deui. Nah, saya titipkan tadi, semangat kita beribadah di bulan Ramadan tidak cukup semangat memperbanyak. Ayo kita tingkatkan kualitasnya, karena itulah yang akan dinilai oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan aksaru yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Isa Ansori SAG SQ yang telah menyampaikan kajian mengenai Marhaban Ya Ramadan. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sosialisasi dari Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, dan kepada peserta tamu undangan mohon untuk diperhatikan karena di akhir akan ada sesi tanya jawab mengenai sosialisasi dengan tema sehat dan bugar saat puasa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dianti Saputri SP JPVH. Sebelumnya, marilah kita saksikan bersama video company profile Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Dipersilahkan. Tahukah Anda, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keseharian kita.
Untuk itu, Rumah Sakit TMC hadir selama lebih dari 8 tahun menemani keluarga Anda. Megahnya gedung operasional dengan sarana dan prasarana lengkap, dengan lebih dari 800 tenaga medis dan non-medis profesional, kami terus berbenah diri meningkatkan derajat kesehatan Anda dan kualitas pelayanan yang prima. Di sini, Anda tidak hanya dikelilingi oleh tenaga kompeten terbaik, tetapi juga ruangan yang nyaman, fasilitas lengkap, dan pelayanan dengan hati. Inovasi dan teknologi adalah keseharian kami. Terus berbenah diri untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kini, Rumah Sakit Tasik Medika Citra Taman menjadi rumah sakit pusat jantung di wilayah Priangan Timur. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima beragam kondisi yang datang, bahkan di detik yang paling mendebarkan. Karena keselamatan Anda bagi kami adalah tujuan. Rumah Sakit TMC menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Priangan Timur dengan pelayanan prima. Memberikan pelayanan cepat, tepat, komprehensif, dan terintegrasi secara profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien. Melayani dengan hati, ramah, jujur, dan santun. Mensejahterakan karyawan serta kolega demi kemajuan bersama. Menyehatkan Anda adalah kebahagiaan kami. Menyehatkan Anda adalah kebahagiaan kami. Dengan didukung fasilitas yang lengkap, peralatan medis terkini, serta tenaga ahli kompeten terbaik, kami siap melayani Anda. Baiklah, kepada Ibu Dr. Dianti Saputri SPJP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, bapak-bapaknya kayaknya udah pada menipis ya. Kayaknya tinggal ibu-ibunya yang semangat ya Bu. Perkenalkan saya Dr. Dianti, spesialis jantung pembuluh darah. Sekarang bekerja dan mengabdi di Rumah Sakit TMC saja di Tasikmalaya. Terima kasih atas undangannya pada pagi menjelang siang hari yang berkah ini. Semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar kembali untuk merefresh kembali untuk ilmu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bagaimana menghadapi puasa secara ilmiah ya sedikit. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini kita coba bahas tentang sehat dan bugar saat berpuasa. Next. Mungkin nggak kelihatan ya dari sini ya. Ibu-ibu kelihatan itunya? Kelihatan ya. Nanti saya mah bebas aja. Nah, untuk manfaat dan hikmah puasa kita refresh aja. Ini harusnya tadi dengan Pak Ustadz Isa, cuma kita refresh lagi bahwa untuk manfaat dan hikmah puasa yang kita inginkan untuk kita dapatkan, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur dan mencegah diri dari perbuatan maksiat, insya Allah kalau puasa kita benar ya. Tapi ada juga yang memang hadisnya katanya lemah, cuma menurut saya kok tidak bertentangan dengan apapun, sehingga saya angkat di sini, di mana dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda bahwa berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Dan itu memang sangat seiring dengan penelitian-penelitian terbaru bahwa berpuasa itu sangat-sangat banyak efek baiknya untuk kesehatan fisik maupun mental kita. Next. Nah ini secara skematis ya, berpuasa itu dapat yang pertama tuh di semua organ ada manfaatnya Ibu. Cuma saya nggak bisa menjelaskan satu persatu di sini. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ini mah yang sebelumnya. Yang pertama di otak, dia meningkatkan fungsi otak. Dia tuh ada meningkatkan endorfin. Endorfin tuh hormon untuk kita senang. Kita kalau piknik, healing, kita kalau sayang-sayangan sama suami itu endorfin meningkat. Nah itu kita bahagia rasanya. Nah dengan berpuasa ada penelitian yang menyebutkan bahwa endorfin kita akan meningkat. Itu akan menurunkan depresi kita, menurunkan cemas kita. Jadi kesananya akan lebih nyaman. Terus yang kedua, menyehatkan paru-paru. Puasa dapat mengurangi resiko terinfeksi tuberkulosis karena memang dari penelitian dia meningkatkan imunitas. Tuberkulosis, penyakit virus yang lagi marak sekarang itu kan kita butuh tentara dalam badan namanya imunitas. Dan dengan imunitas itu, dengan puasa kita bisa menjaga imunitas kita secara tidak langsung ya, tapi memang ada manfaat ke sana sehingga kita insya Allah bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Next. Untuk di organ lain, misalnya di jantung nih, bagian saya ya. Mereka yang berpuasa sebulan sekali memiliki resiko 58% lebih rendah terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang tidak. Ini penelitian bukan kata saya. Jadi memang bahwa dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita, kemudian kolesterol kita rada bisa kita tekan, kemudian gula darah kita bagi yang memiliki penyakit diabetes bisa rada tertekan, jadi terkontrol maksudnya. Nah itu nanti hasilnya adalah jantung kita memang lebih sehat, lebih nyaman. Kalau itu untuk orang sehat ya. Tapi saya sharing sedikit dengan pasien-pasien saya di rumah sakit. Mereka itu alhamdulillah kalau bulan puasa itu selalu lebih jarang ada keluhan. Beda kalau tidak puasa, ada kalau kontrol dokter ada keluhan cepet capek. Tapi kalau kontrolnya pada saat bulan puasa ada keluhan, lebih banyak yang menyebutkan tidak ada keluhan. Alhamdulillah. Jadi memang saya menyarankan meskipun kita punya sakit jantung atau kondisi diabetes atau kondisi kolesterol, kita sarankan berpuasa asal kondisi-kondisi tersebut masih dalam kategori bahwa itu lagi stabil. Jangan lagi ngap-ngapan gitu kita paksain puasa, itu memang tidak disarankan. Demikian. Terus kemudian di tulang efek puasa terbukti menghasilkan hormon paratiroid lebih banyak. Hormon ini penting untuk menyerap kalsium dan fosfat dalam tubuh yang dapat memperkuat tulang. Jadi bukan malah keropos tulangnya kalau puasa, tapi karena secara gampangnya metabolisme fosfat dan kalsium itu kita refresh. Kita pencet refresh. Jadi yang tidak bagus dia buang, yang biar muncul yang baru, yang sel-sel yang baru. Itu jadi tulang jadi lebih kuat. Apalagi kalau kita imbangi dengan nanti ada disebutkan aktivitas
yang sesuai kemampuan. Jadi olahraga ringan dan sebagainya. Kemudian mereduksi racun. Organ-organ seperti usus, liver itu kan memang fungsinya untuk menerima racun kemudian menghilangkannya dari badan. Nah, organ-organ seperti usus, lambung punya waktu beristirahat karena kita memang tidak makan dulu, tidak menerima racun dulu. Sehingga racun dapat dalam tubuh untuk metabolismenya dapat lebih optimal. Jadi belum juga dibuang racun yang tadi pagi udah makan lagi siang kan. Repot badan teh. Nah, dengan kita berpuasa, dengan kita mengurangi keseringan kita makan dalam tanda kutip memasukkan sejumlah racun yang harus di metabolisme oleh tubuh, insya Allah tubuh akan lebih optimal dalam mereduksi racun yang kita masukkan. Kita enak ya puasanya hanya 13 jam 23 menit. Beda sama orang-orang yang di kutub utara sana, kasihan harus lebih dari 20 jam berpuasanya. Jadi kita memang harus betul-betul sangat bersyukur. Next. Nah, puasa itu bukan membuat tubuh lemas dan produktivitas turun. Dengan berpuasa justru bagaimana caranya supaya kita bisa lebih produktif dan lebih tidak lemas, jadi lebih semangat. Nah itu tadi, karena memang tidak ada perbedaan bermakna antara tubuhnya orang yang berpuasa sama yang tidak berpuasa secara jeleknya. Jadi insya Allah tidak akan ada efek jelek. Yang penting orang tersebut kondisi yang dia punya atau penyakit yang dipunya lagi stabil. Justru harus membuat kita semangat dan produktif, yaitu dengan tetap mengatur asupan gizi yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbukanya. Next. Dengan berpuasa, kenapa saya bilang tadi tidak ada terlalu perbedaan yang bermakna? Berpuasa kita malah turun metabolisme, sehingga dengan metabolisme itu kan butuh energi. Nah energi yang kita butuhkan jadi turun kan? Jadi kita tidak terlalu banyak membutuhkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, penurunan ini bersifat sementara. Jadi maksudnya kalau awal-awal puasa seminggu pertama ya Allah, ini lapar, kalau siang nah itu tuh butuh adaptasi aja. Nanti akan beradaptasi. Nah, buktinya orang-orang yang sering puasa Senin Kamis biasanya akan biasa aja dengan puasa Ramadan ya, karena memang sudah beradaptasi badannya. Nah, cadangan energi kita bertahan 24 sampai 48 jam. Sehingga kita sebenarnya kalau nggak makan 24-48 jam itu insya Allah aman-aman karena kita punya cadangan lemak di dalam badan kita. Apalagi kalau yang berat badannya rada lumayan, itu kita punya cadangan banyak Bu insya Allah. Nah, sedangkan puasa kita itu hanya di maksimal sekitar 14 jam saja. Jadi nggak ada perubahan apa-apa, nggak usah takut. Ya justru itu akan merefresh badan kita. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana bugar dengan puasa? Benar kita bugar harusnya lebih bugar. Kenapa? Karena badan kita dikasih waktu untuk detoksifikasi. Mungkin sudah pada pernah dengar ya Bu, ada diet detox dan segala macam. Nah, puasa itu nggak perlu diet. Puasa itu merupakan detoksifikasi yang alami, ya, yang efektif. Nah, apa sih detoksifikasi itu? Adalah proses pengeluaran racun tadi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Prosesnya sangat kompleks sebenarnya, tidak bilang 1-2 menit, enggak. Tapi itu proses yang berhubungan dengan metabolisme keseluruhan dari tubuh, dan itu caranya mudah, puasa aja rutin. Kemudian racun-racun yang selama ini menumpuk dalam tubuh karena sisa makanan, sisa metabolisme kita, rokok, polusi, obat-obatan yang kita minum, kemudian aktivitas otak bisa menyebabkan si racun-racun tadi menumpuk sehingga menyebabkan penyakit. Penyakit-penyakit apa aja coba next? Mah, ada yang punya Ibu? Semuanya ada? Rata-rata adanya Ibu? Mah pasti semua punya lah ya. Nah lambung, iya. Mah itu lambung Bu Haji. Kemudian asma itu biasanya bawaannya atau memang karena Pak Hajinya di rumah ngerokok misalnya, gatal-gatal tuh bisa loh karena kita memang racunnya nggak keluar. Buktinya apa? Orang-orang yang gagal ginjal misalnya, cuci darah, itu sering gatal. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngebuang racun lewat ginjalnya. Gatal, pasiennya gatal, biasanya kering-kering kan kalau punya teman mungkin ada itu karena racun yang menetap di dalam badan itu akan didistribusikan ke seluruh organ termasuk ke kulit dia gatal. Terus flu itu kotor berarti kita virus seneng gitu. Jadi flu itu biasanya virus ya. Nah berarti kan imunitas kita jelek, kita banyak racun, jadi butuh detox aja. Detoksifikasi yang paling mudah dan aman dan berkah juga ya puasa. Kemudian kanker, encok, mudah capek, kolesterol tinggi, stres, tekanan darah tinggi, gula tinggi, ya itu semua karena
memang penumpukan racun racun yang terakumulasi secara lama. Jadi bukan baru sekarang makan yang jelek-jelek besok sakitnya, enggak. Yang begini, penyakit yang begini menumpuknya racun itu penyakitnya bukan seminggu 2 minggu, nanti. Makanya Pak Haji yang menumpuk-numpuk asap rokok di rumah itu teh sakitnya bukan sekarang, tapi nanti mungkin 5-10 tahun ke depan. Ya, semoga enggak ada di sini yang merokok lagi ya Pak Haji setelah Ramadan ini. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan sih agar tetap bugar selama kita berpuasa? Ingat-ingat ya Bu Haji, yang pertama ini saya ambil dari Kemenkes aja. Sebenarnya banyak secara yang buat awam, bisa di searching sendiri di Google. Cuma yang untuk sekarang pagi ini saya coba ambil dari Kemenkes. Yang pertama yang disarankan adalah berbuka puasa hanya dengan air putih dan makanan yang manis. Dari buah-buahan, kurma itu sangat baik. Air putih ya memang itu nggak ada, ya lebih sedikit lah racunnya. Kecuali air putihnya memang air putih dari mana yang nggak bener, nah itu. Nah ini air putih yang air mineral itu sangat baik untuk detoksifikasi tubuh kita. Kenapa kurma ya? Nah karena kurma itu memang nanti adalah di bawah ya kita bahas. Kurma itu memang banyak sekali dan banyak sekali manfaatnya. Gulanya itu gampang diserap. Kemudian kurma tersebut banyak seratnya. Kayak kalium, mineralnya banyak banget. Jadi kenapa kita makan 3 biji kurma itu nggak lapar-lapar kalau siang? Itu karena memang gulanya gulanya kurma itu bisa lepas lambat kalau bahasa obat mah. Lepas lambat itu kita makan kurma 3 nggak langsung dipakai setengah jam kemudian habis, enggak. Kurmanya tinggal di badan kita, gulanya tinggal di badan kita, diem dulu. Nanti dipecah nanti siang. Nanti buat satu lagi buat nanti sore. Jadi dengan kurma aja 3 biji dari saran dari Rasulullah ya, itu memang bisa betul-betul menjaga kita dalam sehari itu. Gitu. Tapi kalau yang biasa, kalau yang biasanya makannya rada laparnya. Kemudian, nah yang kedua yang disarankan adalah setiap kali berbuka puasa dan sahur hidangan minimal harus ada salah satu jenis dari 4 kelompok makanan pokok ini. Harus ada. Makanan pokok yang pertama ada beras atau jagung atau roti atau ubi, itu karbohidrat untuk ngenyangin. Terus yang kedua lauk pauk tuh kacang-kacangan, tempe ini kita ngomong protein. Kita kan untuk detoksifikasi butuh protein untuk mengganti sel-sel yang rusak, itu kan butuh protein. Nah ini lauk-lauk harus ada. Sayur buat serat supaya kita enggak lapar sehari. Serat itu kan lama dicerna. Jadi tinggal lama di dalam usus. Sehingga kalau kita banyak makan sayur, kenyangnya lama. Jantan kalau misalnya kalau mau kenyangnya rada lama, ibu banyakin sayur pagi-pagi, subuh-subuh. Sayurnya silahkan ibu, yang penting mah sayur. Terus jangan takut asam urat ya. Asam urat mah bu, udah ya minum air putih banyak. Asam urat tuh kita keluarkan lewat ginjal. Kalau ginjal kita bagus, pipis kita masih banyak, minum aja itu mah dikeluarin sama badan teh. Asam urat tuh keluar lewat ginjal sama sedikit lewat keringat. Jadi memang dengan olahraga, dengan air minum banyak, air putih, itu insya Allah asam urat. Justru sayur yang dikorbankan sukanya ya bu. Takut asam urat gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu mah awam ya soalnya kan belum belajar kedokterannya bu. Nggak apa-apa, makanya diingatkan bahwa sayur itu manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi jangan ditinggalkan. Toh tidak banyak juga asam urat di sayur-sayur itu. Toh ibu kan nggak makannya sekilo sendiri kan enggak. Cuma buat serat aja, ya. Kemudian buah-buahan, nah ini untuk mineralnya, untuk kalsium, kalium dan segala macam. Khusus untuk buah, coba sebelum tidur kasih 1 porsi lagi setelah sholat tarawih atau menjelang tidur biar kita seger. Kemudian tidak sahur juga misalnya pun kita lupa makan sahur, ini masih punya gitu. Soalnya buah, sayur itu banyak vitamin, mineral, serat sehingga bisa agak lama di badan kita. Kemudian tolong hindari merokok untuk saat berbuka maupun waktu sahur, karena itu ya rokok mah dari ujung ke ujung mah nggak ada manfaatnya, ada mudarat semua itu teh. Rokok itu saya katakan ke pasien saya mah kalau bisa diharamkan mah kan nggak boleh kita mengharamkan yang bukan nggak diharamkan sama Nabi. Jadi jangan aja gitu. Pokoknya dari ujung ke ujung teh nggak ada manfaatnya, hanya untuk memuaskan punten nafsu kita aja untuk rokok itu. Ya, next. Ada pertanyaan nggak? Ibu mangga aja kalau misalnya lagi ini biar semangat, biar nggak saya aja yang ngobrol. Ada nanya ibu?
Gimana Bu? Kurma? Oh nggak masalah Ibu, asal jangan tambahin gula lagi ya. Sama aja Ibu. Susu apa Ibu? Iya tetap, susu itu kan tinggi lemaknya, tinggi. Kecuali Ibu nggak makan apa-apa lagi, yang lain cuma jus kurma sama susu aja mungkin nggak apa-apa. Itu susu mah ada karbohidrat, ada kalsium, ada apa segala macam ya. Nah, jadi apalagi kalau susu kental, aduh, teh gulanya nggak baik. Kalau kurma Bu gulanya baik banget, tapi memang tidak boleh terlalu berlebihan untuk orang-orang diabetes ya, nggak boleh. Karena kalau kita berlebihan makan kurma pas diabetes tuh naik drastis. Ada pernah sampai 400-an gulanya. Ternyata habis makan kurma. Jadi memang kurma itu baik untuk orang sehat, untuk orang yang memiliki kondisi seperti diabetes harus bijaksana. Ya, gitu Bu. Oke, next. Ini hindari makanan yang terlalu asin. Saya mah orang Makassar Bu. Saya mah orang Makassar, ke Tasik teh. Ternyata di sini banyak yang suka yang asinnya Bu, bener ya? Bener. Untung nggak ada kurma asinnya Bu ya. Jadi segala diasinin, terutama yang dari laut. Saya makan Makassar ya, Makassar di sana mah nggak ada yang diasinin Bu, jarang, kecuali ikan-ikan yang ini. Tapi kalau yang seger tuh lebih banyak. Sehingga kalau di sini begitu ke sini kaget, wah ikannya semua ikan lautnya diasinkan. Jarang kita susah dapat yang segar. Nah itu nggak baik. Kenapa? Asin itu Bu menahan air. Jadi kita teh bukan menahan air tuh jadi bagus, itu enggak. Jadi kalau misalnya kita makan asin, air di dalam pembuluh darah itu malah ketarik ke jaringan. Dia narik. Kalau garam kita siram air terus jadi itu ya. Nah gitu. Ada proses di sana, dia narik air memang secara ilmiahnya. Jadi dalam pembuluh darah kita penuhin minum gluk satu pas sahur. Tapi kita banyak makan yang asin. Itu si asinnya itu NaCl, garam, itu dia narik nanti si air yang kita makan tadi, yang kita minum tadi tarik, jadi kita haus, cepat haus. Makanya jangan, kalau nggak mau cepat haus siang, jangan makan yang asin-asin. Baik pada saat sahur, kenapa Bu? Yang manis kayak Ibu. Maka lanjut. Oke, hindari makanan. Nah, ini mah susahnya Bu. Lemak itu, minyak itu lemak ya. Minyak yang kita panasi, lemak transnya nambah, lemak jahat. Lemak jahat itu lemak yang ibaratnya ada satu tangannya yang nggak ada. Jadi dia tidak sempurna. Pecah waktu saat kita panaskan. Sehingga dia mencoba menarik sesuatu pas kita masukin dalam tubuh kita. Sehingga dia menyebabkan ada suatu radikal bebas nanti yang menyebabkan organ jadi rusak. Itu kalau kebanyakan makan yang gorengan. Boleh gorengan, orang Sunda juga nggak ada Bu ya yang nggak suka gorengan harusnya. Wajib betul ya Bu Haji. Kalau nggak ada yang gorengan mah nggak kenyang ya Bu. Iya, nah itu dimaklumin. Tapi mungkin minyaknya jangan sering-sering dipanasi. Jadi kan kadang-kadang kita goreng tempe 1 kali masih jernih, goreng tempe 2 kali masih jernih, tempe 3 kali masih jernih. Dipakai terus Bu, itu transnya nambah terus Bu, lemak transnya. Awalnya satu nggak ada tangannya, nanti nggak ada kakinya. Nah itu nanti ngebuat suatu radikal bebas istilahnya tuh. Jadi dia semacam yang tidak stabil di dalam badan kita, dan itu akan menimbulkan penyakit, terutama di pembuluh darah. Pembuluh darah ini jadi banyak keraknya. Kerak-kerak kayak kalau selang kotor atuh. Nah dia banyak kerak, nanti ada sumbatan jadinya. Udahlah jadi jantung koroner dan segala macam dah gitu. Jadi kalau bisa dikendalikan, kendalikan. Tinggi lemak. Lemak itu kita udah punya ya. Kita udah punya simpanan, meskipun yang kurus pasti punya juga. Nah itu kalau misalnya kita puasa atau kita kurangi pada saat sahur, lemak dalam badan kita itu dipecah. Nah makanya kita bisa turun berat badan. Tapi kalau kita balas dendam pada saat bukanya, ya itu namanya nimbun lagi. Jadi sia-sia. Jadi memang kita disarankan untuk menghindari lemak supaya lemak dalam badan kita yang tertimbun selama 11 bulan itu bisa dipecah. Ya. Kemudian nah ini perbanyak air putih, minum air putih.
Ada yang menganjurkan begitu bangun tidur 1 gelas 200 cc ya. Setelah sahur 1 gelas minimal atau 2 gelas. Nanti setelah buka setelah buka 1 gelas lagi. Nanti setelah makan 1 gelas lagi, sebelum tidur 1 gelas. Jadi totalnya kira-kira sekitar 1.500 sampai 2.000 cc dalam 24 jam. Minimal itu tuh. Supaya detox kita bisa berjalan dengan baik. Air putih Pak, kalau detox mah gak usah pakai diet macam-macam. Air putih memang puasa. Enggak. Oh yang hangat nanti. Kalau hangat Pak Haji, betul. Terima kasih pertanyaannya baik ya. Hangat itu Pak Haji, kalau kita kan kalau makan sahur nggak mungkin pisah-pisah antara air sama lemaknya. Nah, disarankan memang yang hangat Pak Haji, karena kenapa? Karena kalau air dingin, coba Pak Haji ambil minyak atau lemak atau santan gitu, Pak Haji siram pakai air dingin, dia akan gumpal. Beda kalau air hangat, air panas, itu dia tidak akan gumpal, dia akan tidak terlalu. Jadi intinya mah itu secara kasarnya saja bahwa metabolisme kita di lambung untuk penyerapan dan proses pencernaan di lambung yang secara kimia itu akan insya Allah lebih nyaman dengan air hangat. Bukan tidak boleh air dingin. Kan kalau buka enaknya dinginnya Bu. Ya nggak apa-apa. Asal jangan dingin bareng sama keju misalnya. Nggak sebenarnya secara lambung kita bagus kok. Di dalamnya ada dikasih sama Allah teh HCl namanya, asam lambung. Asam lambung itu kalau kita nyelupin karat, gembok berkarat atau kunci berkarat tuh dia langsung bersih. Nah, apalagi cuma lemak gitu yang kita makan. Itu secara ininya ya Pak Haji. Cuma kalau lebih disarankan air hangat untuk pada saat minum atau air biasa. Air dingin tidak masalah asal tidak berlebihan. Oke, next. Nah, asap rokok ini membahayakan diri Anda dan orang sekitar Anda, jelas ya. Dan inilah pada Ramadan kali ini kita harapkan, kita doakan semoga yang masih ngerokok bisa untuk di stop. Karena kalau cuma dikurangi biasanya balik lagi. Jadi nggak ngaruh Bu kalau cuma dikurangi, betul Bu Haji. Dan harus di stop, harus niat itu mah. Bukan dari istri mah nggak bisa biasanya Bu, harus dari Pak Hajinya sendiri itu. Jadi kita doakan saja. Oke, next. Nah ini Bu tadi yang makan lemak, kita bakar lemak, ya imbangi sama aktivitas sehingga lemaknya lebih banyak yang terbuang. Kita untuk energi kita buang dengan membongkar lemak kita yang sudah ada 11 bulan yang kita tabung. Jadi jangan sedikit aja lemak yang dari luar yang kita asup lagi. Gunanya yang pertama untuk menjaga kebugaran tubuh selama puasa dan untuk memaksimalkan detoksifikasi kita tadi selama puasa. Kemudian olahraga ini idealnya dalam sehari 30 menit sampai 2 jam. Gak usah terlalu lama kalau puasa ya. Soalnya nanti jadi ada alasan buat saya capek buka puasa aja. Nah, terus pemilihan waktunya juga harus benar. Kebiasaan yang salah itu berolahraga sehabis sahur. Nah, habis di situ nanti energinya. Ya, kita irit, kemudian nanti sebelum buka, kira-kira 2 jam sampai 30 menit sebelum buka, silahkan sesuai dengan waktunya masing-masing. Mungkin di rumah aja, atau mau sambil ngabuburit tapi pakai masker, jangan lupa, mangga. Usahakan olahraganya jangan yang berat, boxing jangan, atau panjat tebing jangan. Jadi kita olahraganya jangan basket, jangan tenis, jangan badminton. Kita olahraganya yang ritmis namanya. Ritmis itu lebih banyak kebakar lemaknya, tapi energinya nggak sebanyak kalau olahraga yang berat. Itu. Jadi olahraga yang gerak semua, sepeda, jalan. Bukan olahraga yang kadang-kadang diem, kadang-kadang lari kayak tenis gitu kan, gitu kadang-kadang diem, kadang-kadang capek aja itu mah. Tapi lemak yang terbakar belum tentu lebih banyak daripada kalau kita cuma jalan aja. Jalan kaki, sepeda, jogging selama setengah jam aja Bu Haji, setengah jam minimal tuh mah ya. Kalau bisa sampai 2 jam itu mah yang udah terlatih biasanya. Next. Oh ini mah enggak ya, auzubillah. Tidak boleh memang minum alkohol. Memang sih kalau secara penelitian alkohol ada efek baiknya. Cuma kita kan tidak bisa menggunakan. Next. Ini atasi stres. Stres itu menghambat detoksifikasi Bu Haji.
Stres itu secara ilmiah, secara metabolisme dia menghambat karena hormon-hormon yang baik itu dia endorfin tadi itu dia tekan, nggak boleh keluar kalau stres. Yang keluar malah hormon-hormon yang membuat kita cemas kayak adrenalin kita naik. Jadi stres harus kita tekan. Stres harus kita tekan. Nah itu tadi dengan bulan suci ini kita perdalam agama, ibadah gitu, untuk mengurangi stres kita. Okay, next. Yang punya kondisi tekanan darah, kemudian diabetes atau kolesterol bisa tetap dikontrol untuk ininya. Jangan lepas aja. Kadang-kadang malah untuk pasien-pasien diabetes itu ada namanya penyesuaian dosis obat. Nah itu harus menghubungi dokternya. Tapi saya kasih kuncinya. Siapa tahu ada yang diabetes, misalnya dia pakai insulin, itu memang biasanya diturunkan sekitar 2 atau 3 unit dibanding yang ini. Atau kalau kita pakai tablet, kalau misalnya puasa, kita kadang-kadang yang tablet pagi itu kita bagi 2 aja. Jangan full dosisnya, karena itu bisa lapar nanti siang. Karena obat-obat itu bisa nurunin, padahal kita nggak ada masukan. Mungkin kunci sedikit. Kemudian untuk kontrol rutin harus tetap rutin. Misalnya minum obat jantung rutin atau minum obat gula rutin, tetap rutin. Tapi memang tadi kalau obat gula ada penyesuaiannya, tapi kalau obat jantung, obat tensi itu tidak ada penyesuaian. Tetap aja diminum sesuai dengan jadwal dan dosisnya. Jangan dinaik turunin dengan sendirinya. Oke, next. Nah kita harus kenali kadang-kadang puasa itu kalau orang yang lagi nggak fit, itu dia bisa mencetuskan penyakit yang lagi santai, lagi laten di badannya. Misalnya diabetesnya jadi kambuh, atau misalnya serangan jantungnya muncul. Tapi secara pengalaman sih justru serangan jantung tuh pasien-pasien teh berkurang pada saat bulan puasa, alhamdulillah. Jadi lebih banyak pada saat yang di luar bulan puasa. Tapi tetap aja harus tahu gejala-gejalanya. Untuk hipertensi biasanya gejalanya rada gelisah, pasiennya puyeng gitu. Kemudian untuk hipoglikemi, hipoglikemi itu kadar gula yang rendah ya. Kadar gula yang rendah itu gampang kita lemas banget, terus keringet bukan cuma di tangan tapi di seluruh badan, keringet dingin, tapi terus ditanyain teh nggak enak aja, nggak lemas aja, nggak bisa ngapa-ngapain, terus gemeteran, terus rasanya pengen makan tapi nggak kuat ke meja makan teh. Nah itu teh gulanya rendah. Nah itu harus ambil, jangan air putih, teh kotak atau sesuatu yang manis, kurma. Itu insya Allah dalam waktu 5-10 menit juga segar lagi. Itu hipoglikemi. Kalau yang untuk jantung, nyeri dadanya kambuh, atau seseknya kambuh, atau cepet capek kok ngos-ngosan gitu, itu kambuh. Jadi bisa saja dicetuskan oleh puasa yang mungkin dalam kondisi yang kurang fit ya. Next. Nah, bila diperlukan obat-obatan seperti hipertensi, asma, PPOK itu penyakit paru ya, sesuaikan jadwal minum obat selama bulan puasa. Kalau saya selalu ngasih pasien hanya pagi dan sore. Obat jantung saya nggak pernah saya kasih siang. Kenapa? Pasien-pasien udah pada nanya ya. Saya bilang kalau itu untuk memfasilitasi siapa-siapa yang pasien yang memang mau puasa Senin Kemis. Jadi kalau misalnya obat pagi, kalau memang kita lagi puasa, obat pagi diminum setelah sahur dan obat malam diminum setelah buka. Jadi tetap bisa continue obatnya, siang nggak ada obat. Kemudian anjuran minum secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas. Kalau misalnya ada kendala, tolong didiskusikan dengan petugas kesehatan yang terdekat. Next. Nah ini juga perlu ya, ini sebenarnya nggak ada di Kemenkes tadi, cuma ini perlu saya tekankan bahwa kebersihan gigi dan mulut itu penting. Ketika berpuasa, kenapa sih kita rada punten agak smell ya, kalau kurang, karena memang kalau kita berpuasa, kegiatan makanan berhenti total, produksi kelenjar air liur itu berkurang, bakteri teh seneng banget. Wah, udah banyak. Jadi cepat asam, jadi cepat berbau. Kemudian dianjurkan makanya untuk menggosok gigi sehabis sahur, dihilangkan dengan sisa-sisa makanannya supaya bakteri nggak pesta pora di sana, dengan misalnya dental floss atau apa. Kemudian minum air putih yang banyak. Dan jangan lupa bersihkan lidah. Kalau kita gosok gigi lidah itu juga menjadi numpuk termasuk yang kayak susu, kayak apa yang bisa nempel di sana. Itu kita bersihkan pakai ada alatnya sendiri sebenarnya. Kalau mau pakai sikat juga nggak apa-apa, asal jangan terlalu keras ya, supaya tetap nyaman, aman.
Lingkungan juga aman. Next. Nah ini tambahannya aja, banyak makan serat. Kemudian aktivitas normal. Tidak ada penurunan aktivitas kalau kita puasa. Kayak gimana mau nanti kurang yang di lemaknya yang kita dipecah kalau kita kurang aktivitas, ya enggak? Jadi kerja mah tetap kerja. Kemudian suplemen multivitamin mah enggak, silahkan gimana kebutuhan, tidak ada masalah. Kemudian istirahat secukupnya saat siang hari. Misal 1 jam aja, setengah jam, jangan kebanyakan. Memang sih ibadah tidur ya itu berpahala, cuma tidak perlu terlalu banyak. Kita tetap aktivitas sehari-hari untuk detoksifikasi kita. Oke, next. Nah, apa yang perlu dihindari sih? Yaitu tadi Pak Haji, minuman dingin atau es, makanan pedas, makanan yang asam-asam itu enggak, ibaratnya kaget gitu ke lambung teh. Hindari kopi. Kenapa kopi? Kopi itu meningkatkan denyut nadi. Jadi kita jadi lemes, jadi nggak nyaman beraktivitas, jadi cepet capek juga kalau meningkat denyut nadi. Jadi lemes aja bawaannya. Hindari kopi, apalagi pada saat sahur. Terus buka juga buat apa kopi? Dan kita mau istirahat kan? Jadi hindari kopi pada bulan puasa. Mungkin bisa diganti dengan teh atau minuman manis. Ini kenapa saya ini sebutkan bahwa tidak semua yang manis-manis itu metabolismenya gampang. Yang manis-manis itu malah kalau kayak sirup, kayak kolak gitu, itu manis-manisnya teh itu agak susah. Gula itu kan macam-macam, Bu. Kalau gula yang dalam kurma itu gampang. 45 menit, 30 menit dia sudah bisa digunakan oleh badan. Tapi kalau kayak sirup, kayak yang sukrosa, itu sangat lama dan tidak baik untuk pada kondisi berpuasa karena tidak bisa digunakan secara efisien gula tersebut. Jadi hindari minuman manis kayak sirup. Kemudian hindari tidur setelah sahur, ya, memang hadisnya juga seperti itu mungkin ya Pak Ustadz. Dan aktivitas aja setelah sahur biar kita prosesnya tetap berjalan. Yuk, baik. Nah ini tips untuk pasien jantung, mungkin ada pasien jantung, amit-amit semoga enggak ya. Jangan kurangi dosis dan frekuensi obat jantungnya, sudah disebutkan tadi. Yang kedua, tetap batasi asupan cairan dan garam harian karena memang ada beberapa kondisi penyakit jantung yang kita memang menyarankan untuk aktivitas cairan kita batasi. Tapi itu juga harus sesuai dokter. Kalau dokternya bilang minum aja semaunya, ya jangan dibatasi minumnya. Terus yang ketiga, konsumsi obat jantung berjarak di luar jam puasa. Jadi maksudnya diskusikan juga sih ini kadang-kadang agak ini bisa kita jarangkan misalnya sekitar 2 jam dari jadwal makannya. Kemudian next, bila bermasalah mohon dikonsultasikan dengan dokter jantung yang terdekat. Oke, mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.